Jadi sekarang ke perkembangan model atom terakhir, yaitu mekanika kuantum. Ya, model ini berkembang karena ada posisi elektron pada atom yang tidak bisa ditentukan dengan pasti. Ya, ini sangat logis. Apakah kalian bisa melihat atom dengan mata kalian sendiri? Tidak kan ya? Apakah kalian bisa melihat elektron di dalam atom tersebut? Tentunya tidak juga. Maka itu ditemukan beberapa sifat baru elektron melalui percobaan tertentu. Nah, tetapi ada 3 tokoh nih yang mengemukakan bagaimana teori mekanika kuantum itu berkembang. Yang pertama, hipotesis Louis de Broglie. Dia yang mengemukakan bahwa gerakan partikel elektron tersebut memiliki ciri-ciri gelombang. Ya, sifat gelombangnya dinyatakan dalam persamaan yang terlihat ya pada PPT. Jadi dia tuh bilang elektron itu memiliki ciri-ciri seperti gelombang. Lalu ada juga asas ketidakpastian Heisenberg. Menurut dia, tidak mungkin menentukan posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan ketelitian yang tinggi. Ya, ini sangat logis. Nah, akhirnya dari pemikiran yang menurut mereka nggak mungkin, ditemukanlah teori mekanika gelombang oleh Schrödinger, bahwa dia mengemukakan daerah atau peluang ditemukannya elektron disebut orbital. Jadi kalau di Niels Bohr tadi kita berbicara orbit sebagai lintasan elektron itu pasti ada di lintasannya. Kalau di mekanika kuantum ini, kita membahasnya bukan orbit lagi, tapi orbital. Orbital itu tadi apa? Daerah ditemukannya elektron. Ya. Nah, Schrödinger itu karena dia bilang, daerah ditemukannya elektron itu adalah orbital. Dia tahu dari mana sih itu? Ternyata dia menyelesaikan suatu persamaan gelombang yang dihasilkan 3 bilangan kuantum, ya. Nah, 3 bilangan ini mencirikan orbital atau alamat elektron di suatu atom. Ya, bilangan tersebut ada 3, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, dan bilangan kuantum magnetik. Sekali lagi, 3 bilangan ini adalah untuk menunjukkan alamat atau posisi elektron di suatu atom. Ya. Nah, gunanya buat apa sih Bu? Nanti di submateri selanjutnya, yaitu konfigurasi elektron. Yang pertama dulu, bilangan kuantum utama menyatakan kulit atom yang ditempati oleh elektron. Ini mirip yang tadi di Niels Bohr ya. Kalau di Niels Bohr itu kan positif seperti ini ya. Nah, di sini tuh disebut kulit pertama tuh K, kulit kedua tuh L. Mohon maaf. Kulit kedua tuh L. Mohon maaf, baterainya habis. Kulit pertama K, kulit kedua L. Nah, kalau di mekanika kuantum ini, kulit pertama itu disebutnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka ya, itu disebut bilangan kuantum utama. Sekarang kita menemukan yang lebih rumit lagi, yaitu bilangan kuantum asimut. Dia itu memberikan informasi mengenai jenis subkulit pada kulit atom. Jadi, di mekanika kuantum ini berkembang. Tidak hanya kulit atom yang ada, tapi juga ada subkulitnya. Nah, tiap kulit punya jumlah subkulit yang berbeda juga. Kulit yang pertama, lihat yang di bawah ini, dia punya satu subkulit yang disebut S. Kulit kedua, dia punya 2 subkulit yang disebut ada S, ada P ya. Ada subkulit S, ada subkulit P. Nah, kulit atom yang ketiga ada 3 subkulit. Jadi jumlah subkulit itu sama kayak urutan kulit atomnya ya. Subkulitnya apa aja? Ada S, ada subkulit P, ada subkulit D. Nah, di kulit atom yang keempat ada 4 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Ya, jadi kebayang ya, kembali lagi ke atom ini, yang pertama dia punya 1 subkulit, yang kedua dia punya 2 subkulit. Ya.
Gitu, kebayang ya? Nah, subkulit ini punya bilangan kuantumnya sendiri ya. Biar ingat, bilangan kuantumnya itu N-1 atau kulit atom -1. Subkulit S kan baru ada di kulit atom pertama. Ya, kulit atom ke-1. 1-1 berarti bilangan asimutnya 0. Subkulit P itu baru ada di kulit atom nomor berapa? Nomor 2. Nah, berarti 2-1 bilangan asimutnya 1. Ngerti ya maksud dari jembatan keledai saya ini? L sama dengan N-1. N itu adalah subkulit itu baru ada di kulit keberapa sih? Ulangin lagi di subkulit D. Subkulit D itu bilangan asimutnya apa sih? Bilangan asimutnya 2. Kenapa 2? Subkulit D itu baru ada di kulit ke-3. Nah, 3-1 hasilnya 2. Jadi subkulit D itu bilangan asimutnya 2. Subkulit F. Subkulit F itu baru ada di kulit atom keempat. Berarti 4-1. Bilangan kuantum asimutnya adalah 3. Sebenarnya angka ini buat apa sih, Bu? Nah, angka-angka ini berfungsi untuk menandakan, oh, elektron itu ada di kulit sekian dengan subkulit sekian. Kenapa, Bu? Kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Akan kita dipelajari di bab-bab selanjutnya ya. Kita selesaikan dulu bilangan kuantum ini. Nah, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik ya. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan bahwa adanya jenis dan jumlah orbital di dalam subkulit. Ya. Nah, subkulit S. Subkulit S itu kan tadi bilangan asimutnya 0. Hanya ada satu angka ya. Karena hanya ada satu angka, berarti hanya ada satu jenis orbital. Orbitalnya dilambangkan dengan kotak ini. Ya. Subkulit P, tadi bilangan azimutnya 1. Nah, bagaimana kita tahu bilangan kuantum magnetiknya? Ada kemungkinan. Ada dari -1, ada 0, ada +1. Ya, namanya juga orbital kemungkinan, berarti kemungkinannya dari -1 sampai +1. Ini ada berapa angka nih? Ada 3 angka ya? Berarti ada 3 jenis orbital. Ya, ada orbital nih, P ini ada punya orbital -1, 0, +1. Ada 3 orbital. Nah, lalu subkulit D, tadi bilangan azimutnya berapa? 2 ya bilangan azimutnya. Berarti kemungkinan orbitalnya ada -2, -1, 0, +1, +2. Ada berapa angka ini? Ada 5. Berarti ada 5 orbital. Ya. Subkulit F, dia tadi bilangan azimutnya berapa? 3. Berarti kemungkinan orbitalnya ada -3 sampai +3. Di sini ada berapa angkanya? Ada 7. Berarti ada 7 orbital. Orbital-orbital ini juga sering ada guru-guru yang bilang, oh itu tuh adalah kamar elektronnya. Gitu ya. Jadi, bilangan kuantum magnetik tadi bisa kita lihat dari bilangan azimutnya. Nah, dari min bilangan azimutnya sampai plus bilangan azimutnya. Gitu. Kebayang ya? Saya perjelas lagi yang P deh tadi. P bilangan azimutnya 1. Berarti bilangan kuantum magnetiknya -1, 0, +1. Ya, ada 3 bilangan kuantum magnetik. Berarti ada berapa orbitalnya? Ada 3. Kamar elektronnya ada berapa? Ada 3. Nah, orbital-orbital ini sebetulnya kan orbital itu tadi ini ya, peluang ditemukannya elektron. Nah, orbital-orbital ini tuh menjelaskan peluang-peluang ditemukannya elektron. Bisa lihat di gambar selanjutnya. Nih, S tadi kan cuma ada satu kamar ya. Peluangnya tuh bentuknya seperti ini, bulat seperti ini. Nih ya, yang di samping nih bulat. Tadi kita lihat subkulit P. Subkulit P itu ada 3 orbital, ada 3 kamar elektron. Nah, nih ya, P ini kan P-nya -1, P0, P1. Nah, ini tuh yang bulat-bulat ini daerah ditemukannya elektron. Peluang terbesar ditemukannya elektron. Saat di bilangan magnetik -1, nih daerah sini ditemukan elektronnya. Saat bilangan kuantum magnetiknya 0, nih seperti ini nih ditemukannya elektron.
Saat bilangan kuantumnya 1, seperti ini ditemukan elektron bentuknya. Jadi bentuk-bentuk ini itu menandakan daerah mana saja sih ditemukannya elektron itu. Ya, jadi ini yang si S ini begini bentuknya. Yang P kan ada 3 ya. Oh, P-1. P-1 yang ini ditemukan elektron bentuknya. 0, kalau 0 ini bentuknya. Kalau yang +1 ini. Seperti itu ya. Ini bentuk-bentuk orbital. Jadi istilahnya bentuk 3D-nya dari kamar-kamar ini. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada bilangan quantum spin, tapi ini sebenarnya bukan dari Schrödinger, tapi ditemukan oleh ahli setelah Schrödinger, dan penting sebenarnya ya. Ditemukan karena adanya fenomena elektron yang selalu berputar mengelilingi sumbu. Jadi elektron tuh nggak diem, elektron tuh berputar. Nah, peluang elektron berputar searah jarum jam itu +1/2. Peluang elektron berputar melawan arus jam itu -1/2. Nah, kayak gini nih. Ini kan orbitalnya. Orbitalnya ada di orbital yang satu ini ada elektron yang berputar kalau ke atas gini mengelilingi arah jarum jam, berarti +1/2. Kalau elektron yang mengelilingi melawan arah jarum jam, -1/2. Jadi menandakan posisi elektron ini berputarnya kemana sih bilangan quantum spin ini. Seperti itu. Semoga jelas ya. Nah, ini adalah rangkuman hubungan bilangan asimut, magnetik, dan jumlah orbital ya. Dari bilangan kuantum utama sih sebetulnya. Kita lihat bilangan kuantum utama 1, berarti kulit atom yang pertama. Bilangan kuantum asimutnya, pertama bilangan kuantum asimutnya 0. Ingat, N-1. Jenis subkulitnya apa kalau 0? Subkulit S. Ya. Bilangan kuantum magnetiknya dari -0 sampai +0. Ya. Sebentar ya.